Halo semuanya, selamat datang di Tepik Channel. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini dan nyalakan juga tombol loncengnya. Karena itu adalah bentuk kebaikan teman-teman semua terhadap channel ini agar channel ini lebih cepat berkembang. Video kali ini saya angkat dari channel Garis Politik. Video ini sangat menarik untuk ditonton. Pasalnya judul dari video ini mengundang pertanyaan bagi kita semua yang menonton. Ini dia judul dari video tersebut. Politik terkini, Prabowo habisi Ganjar atas nama Jokowi. Garis Politik 132. Kita akan sama-sama menyaksikan video ini agar kita paham apa isi dalam video ini. Jangan kita menilai dari judulnya saja karena tidak semua channel judul dan isi video itu sama. Oke, langsung saja kita tonton videonya. Link video original saya sertakan di kolom deskripsi. Wih, banyak narasi berkembang. Jika kontestasi politik dalam Pilpres mendatang hanya sisakan 2 kontestan saja, yaitu Prabowo dan Ganjar, hal ini terjadi setelah Golkar dan PAN resmi dukung Prabowo. Nis mana Anis? Nyong sepia, kasihan, haha. Suasananya masih sangat cair sekali, jadi menurut saya itu biasa-biasa saja. Dan kisah ini pun pernah terjadi pada saat 2014 kalau tidak salah ya. Saat itu yang mendukung lawannya Pak Jokowi itu juga sama, mereka semua berbondong-bondong ke sana. Ya, kalau misalkan Golkar dan PAN bisa dikendalikan dan nurut sepenuhnya kepada Pak Jokowi, itu kan kemungkinannya karena dua faktor gitu. Yang pertama, Pak Jokowi terlalu powerful untuk dua partai ini. Yang kedua, itu karena dua partai ini punya dosa-dosa yang banyak. Dan Pak Jokowi memegang kartu asnya, memegang rahasia-rahasianya, sehingga mereka nggak punya pilihan untuk tidak tunduk kepada Pak Jokowi. Nggak usah silau dengan deklarasi itu cuma apa itu wong kemarin sampai minggu lalu juga ya sebagai capres ya Pak Prabowo masih terus mepet Pak Jokowi, miring-miring gitu kan ke Solo terus. Hal ini juga mengingatkan kita pada Pilpres 2014, waktu itu Joko Widodo dikeroyok oleh gabungan 6 parpol, termasuk di dalamnya Gerindra, Golkar, dan PAN saat ini. Namun Jokowi tetap menjadi pemenang Pilpres 2014. Itu karena izin dan restu dari Pak Jokowi. Saya nggak tahu lah mana yang bener itu gitu ya. Tapi setahu saya dan menurut pernyataan Pak Jokowi yang terakhir hari ini, Pak Jokowi sama sekali tidak terlibat dalam urusan deklarasi-deklarasi ini. Tidak terlibat dalam urusan arahan atau mendorong dua partai ini untuk mendukung Prabowo Subianto. Karena dia tahu kekuatan Pak Jokowi itu. Nah, Pak Jokowi bergeming kan dia kan karena punya struktur pribadi yang kuat Pak Jokowi itu. Walaupun Pak Prabowo kemarin ngantar Supi ke Pak Jokowi, ulama-ulama Supi kita itu yang ribut soal ngantuk atau tidak ngantuk itu kan. Tapi kan yang Supi itu Pak Jokowi sebenarnya. Untuk 2024 kita akan tetap membendung kembalinya kekuatan Orde Baru dan dinasti Cendanya serta pelaku kejahatan HAM masa lalu. Sementara penggalangan kekuatan parpol-parpol tersebut hanya bisa memungkinkan melalui fulus dan janji-janji bagi-bagi jabatan. Tapi ini kita tidak perlu heran karena sebenarnya ini pengulangan koalisi tahun 2014 saja. Yang kedua memang sebelum capres didaftarkan, koalisi ini juga masih bisa berubah gitu. Tapi buat kita sih sebagai rakyat, sebagai pemilih, kita santai-santai saja karena Pak Jokowi nggak masuk ke sana gitu. Saya ingin menyampaikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai capres untuk maju di Pilpres 2024 sebagai capres gitu ya, sehingga koalisi yang sudah sekarang terbentuk ini dengan PKB, Gerindra,
PAN, dan Golkar itu benar-benar untuk memajukan Prabowo sebagai capres, bukan untuk agenda-agenda yang lain. Terus kalau dari analisa kita tentang kehadiran mereka di koalisi yang 41,41 ini, sementara kalau PDIP kan baru sama P3, ini totalnya baru 23,85. Nggak ada masalah karena tidak ada hubungan langsung antara besarnya koalisi dengan pemilihan presiden. Dalam koalisi dagang sapi yang syarat dengan kepentingan temporal. Sedangkan Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan ingin membangun kerjasama antar partai-partai yang berasas pada kepentingan rakyat, yang tetap teguh pada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang dukung Pak Ganjar nggak usah pusing, apalagi Pak Ganjar sekarang sudah di-endorse oleh Pak Jokowi, dimentori Pak Jokowi, terus didukung oleh keberhasilan Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Ganjar diibaratkan mau menaik kendaraan, ini kendaraannya sudah lebih bagus. Kalau dulu kan nggak ada, Pak Jokowi mau naik apa? Naiknya ya PDIP sama PKB itu dulu gitu kan. Kalau sekarang Pak Ganjar sudah lebih bagus sekarang ini. Jadi saya tadi ditanya, ya saya pikir nggak ngapain pusing gitu. Bukan dengan menekan siapa cawapresnya, berapa jatah menterinya, berapa bagi-bagi jabatannya, dan lain-lainnya yang berorientasi pada kepentingan kekuasaan semata. Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan menyambut baik keputusan Partai Golkar mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Luhut tak masalah Golkar melabuhkan pilihan ke Prabowo, menurutnya hal terpenting adalah Golkar sudah punya keputusan yang jelas. Saya kira kalau Golkar sudah menentukan sikap itu bagus, nggak ada masalah, kata Luhut di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 14 Agustus. Luhut pun tak masalah jika Golkar tak mengusung kader sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden. Ia menilai Golkar punya keleluasan untuk fokus di pemilihan legislatif. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi berkata, Golkar harus mengonsentrasikan kekuatan untuk memenangkan caleg. Ia ingin Golkar menambah kekuatan di DPR RI, supaya pendapatan jumlah kursi dari Golkar di parlemen yang 85 bisa dipertahankan atau lebih, ujarnya. Golkar telah resmi menyatakan dukungan untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Keputusan diambil berbarengan dengan PAN. Deklarasi Golkar untuk Prabowo terjadi setelah gejolak internal. Kepemimpinan Erlangga Hartarto sempat digoyang sejumlah kader senior karena tak mampu menaikkan elektabilitas sebagai capres. Erlangga juga dikabarkan menjajaki kemungkinan mendukung Anies Baswedan. Namun ia menegaskan tak mungkin Golkar mendukung Anies. Itu pernyataan Yusuf Kalla sangat benar tak mungkin dukung Anies, ungkap Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 2 April. Partai Amanat Nasional dan Golkar resmi mendeklarasikan Ketua Umum Ketum Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2024. Deklarasi dukungan ini dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Menteng Jakarta Pusat, Minggu 13 Agustus 2023. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai bergabungnya Golkar dan PAN ini menghasilkan momentum politik di internal masing-masing partai maupun koalisi secara keseluruhan. Dengan masuknya Golkar PAN ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, memastikan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu bubar dan Koalisi Pra-Pilpres semakin mengerucut menjadi 3 poros, yakni Koalisi PDIP, NKKIR, dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, kata Agung melalui keterangan resminya Minggu 13 Agustus 2023. Agung mengatakan di titik inilah peran krusial para king dan queen mager di masing-masing koalisi menjadi krusial. Hal ini untuk memastikan poros yang terbentuk bisa dipertahankan di tengah perdebatan capres-cawapres yang meruncing sebagai arahan demi mengejar efek ekor jas, kotel effects agar raihan suara partai bisa turut terdongkrak. Di sisi PDIP, Megawati menjadi penentu atau kingmaker. Kemudian dalam konteks KKIR, Presiden Jokowi semacam pengaruh utama atau kingmaker. Sementara di KPP, peran sentral SBY sebagai kingmaker menentukan keberlangsungan pencapresan Anies, kata Agung. Agung melihat PDIP nampaknya mesti kerja lebih keras untuk menemukan cawapres yang tepat.
untuk mengalahkan elektabilitas Prabowo yang masih unggul dibandingkan dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dalam konteks KPP hadirnya koalisi besar semakin menegaskan bahwa diperlukan terobosan politik agar pencapresan Anies tak layu sebelum berkembang. Sehingga memilih cawapres dan kampanye yang atraktif begitu penting agar KPP tak hanya sekedar penggembira dalam Pilpres, kata Agung. Dukungan terhadap Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024 kian menguat setelah bergabungnya Golkar dan PAN sebagai bagian dari koalisi bersama Gerindra dan PKB. Keempat partai itu resmi menandatangani kerjasama politik di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta Minggu 13 Agustus. Koalisi pendukung Prabowo jadi sebuah koalisi besar jika merujuk pada peta dukungan partai-partai di parlemen. Kini Prabowo mengantongi dukungan 4 partai parlemen disusul Capres Anies Baswedan yang didukung 3 partai parlemen dan Capres Ganjar Pranowo dengan 2 dukungan partai parlemen. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membantah terbentuknya koalisi besar pendukung Prabowo berkat arahan Presiden Joko Widodo. Bantahan terkait peran Jokowi juga diutarakan oleh Prabowo hari ini Senin 14 Agustus. Jokowi sendiri yang tegas membantah hal tersebut. Jokowi menegaskan dirinya bukan pimpinan parpol. Menurutnya urusan Pilpres adalah kewenangan para petinggi partai politik. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategis Arifki Caniago punya pandangan lain. Menurutnya bantahan-bantahan soal peran Jokowi dalam pembentukan koalisi besar tidak mencerminkan kemungkinan manuver-manuver di belakang layar. Arifki berkata, di atas panggung jelas tidak mungkin bagi Presiden Jokowi mengarahkan secara langsung kemana arah Capres-Cawapres 2024. Terlebih jika pasangan itu berbeda dengan arahan PDIP sebagai partai yang menaungi Jokowi. Dengan posisinya tersebut, Arifki berkata ada kemungkinan orkestrasi Jokowi dilakukan di belakang panggung. Jejak koalisi besar Prabowo memang sulit dilepaskan dari sosok Presiden Jokowi. Koalisi besar ini sudah diwacanakan jauh sebelum deklarasi PAN dan Golkar kemarin. MD koalisi terbentuk sejak April 2023 lalu saat pertemuan antara Presiden Jokowi bersama 5 ketua umum parpol yakni Prabowo, Zulkifli Hasan, PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan, Mardiono, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Saat itu Prabowo berkata bahwa antara KIR yang beranggotakan Gerindra, PKB, dan KIB yang berisi PAN, Golkar, PPP memiliki frekuensi yang sama. Selain itu, menurut Prabowo, koalisi besar juga sejalan dengan Jokowi. Di tempat yang sama, Presiden Jokowi mengatakan koalisi besar KIB, Gerindra, dan PKB merupakan koalisi yang cocok. Namun hal itu diserahkan kembali kepada para ketua umum partai. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berkata ada relasi intim antara partai-partai pendukung Prabowo dengan Presiden Jokowi. Salah satunya karena para ketua umum partai juga bekerja sebagai pembantu Jokowi. Dari pola hubungan itu, menurutnya sangat mungkin terbangun relasi yang melampaui kerja-kerja kementerian. Hal-hal strategis lain juga turut dibahas termasuk soal Pilpres. Menurut dia, sosok Jokowi sebagai kingmaker di koalisi besar juga bisa memperkuat koalisi dan membuka peluang sebagai penegak untuk tokoh yang direkomendasikan pada kursi cawapres. Banyak kalangan politisi senior seperti Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa pilihan Golkar gabung ke Prabowo adalah tepat dan benar. Bukan rahasia umum jika Golkar butuh pastikan kemenangan guna hindari jerat hukum yang melanda para petingginya. Jadi untuk itu mereka butuh menang dan kembali berada di lingkungan kekuasaan. Tapi apakah dasar serta alasan itu benar adanya hanya inter partai Golkar saja yang tahu sebenarnya. Yang pasti kondisi politik saat ini semakin menarik setelah kubu Prabowo kantongi dukungan terbesar dari Partai Senayan. Dan dari fenomena yang ada yang semakin tersisi dalam persaingan adalah koalisi perubahan. Perang antar pendukung Anies yang berebut posisi cawapres belum selesai, malah mendapat tekanan dari pihak luar berupa semakin mantapnya elektabilitas pesaingnya. Begitulah jika capresnya hanya pinter ngibul saja, rakyat dan parpol tak tertarik dengan bualannya. Bagaimana menurut Anda? Salam akal sehat gaspol. Oke, itulah video kita kali ini. Ayo berikan pandangan teman-teman semua tentang video ini dalam kolom komentar di bawah. Saya sangat ingin melihat pendapat teman-teman semua tentang berita yang ada di video ini. Sebisa mungkin saya pasti tanggapi. Sekian dulu video dari saya dan jangan lewatkan video
video menarik lainnya dari channel ini. Jika kalian merasa video ini memberikan wawasan dan manfaat, jangan ragu untuk memberi like dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menyaksikan video dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.